Because It's You, episode 16. Alea masih saja menutup matanya, merasakan kuas-kuas lembut itu menyentuh permukaan wajahnya. Saat ini, dirinya tengah didandani dengan cantiknya oleh Zoya di ruang pribadinya. Sedangkan Reno dan Rama sendiri tak tahu kemana perginya. "Kamu cantik," kata Zoya masih dengan mempoles-poles wajah Alea. "Terima kasih." "Kamu juga cantik," balas Alea masih dengan memejamkan matanya. Zoya lalu tersenyum. "Aku tidak bercanda. Lihatlah wajahmu di cermin. Kamu cantik dan kamu berbeda daripada biasa-biasanya." Alea pun akhirnya membuka matanya dan menemukan sosok yang berbeda di hadapannya. Sosok yang amat sangat cantik. Secantik inikah dirinya? Alea hampir saja mengusap pipinya jika Zoya tak menghentikannya. "Tunggu, kau mau apa? Nanti dandanannya akan berantakan," kata Zoya sambil menahan tangan Alea yang akan menyentuh pipinya sendiri. "Maaf," kata Alea sambil tersenyum malu. "Kamu cantik dan baik. Tak salah jika Reno mudah tergoda denganmu," kata Zoya sambil meraih sebuah gaun untuk Alea. "Ayo sini, aku bantu memakai ini," kata Zoya kemudian. "Aku bantu? Maksudnya?" tanya Alea tak mengerti. Zoya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku yang akan menggantikan bajumu. Memangnya kamu bisa pakai ini sendiri?" "Tapi, astaga, kita sama-sama perempuan. Jadi kamu gak usah pasang ekspresi seperti itu." Dan Alea pun sedikit menurut. "Kupikir ini bukan makan malam resmi. Jadi, kamu gak perlu pakai baju yang terlalu mewah. Baju ini terlihat sederhana, namun tetap elegan untuk pemakainya," kata Zoya masih dengan memakaikan gaun itu untuk Alea. "Terima kasih, kamu baik sekali." Zoya tersenyum. "Sudah selesai," kata Zoya sambil mengamati tubuh Alea. "Perut dan dadamu semakin terlihat besar karena gaun ini," kata Zoya lagi-lagi dengan tersenyum. "Apa itu bagus? Aku tidak yakin untuk memakai baju ini. Apa tak ada yang lain?" tanya Alea kemudian. "Tidak, ini sangat cocok untukmu. Kamu terlihat elegan dan seksi walau sudah berbadan dua." Alea hanya bisa menunduk malu dengan perkataan Zoya. "Apa hamil itu menyenangkan?" tanya Zoya tiba-tiba. Alea langsung mendongak mendengar pertanyaan Zoya. Aku senang aku bisa mengandung dia," kata Alea sambil mengelus perutnya. Zoya tersenyum pahit. "Kamu calon ibu yang baik, dan aku yakin kamu juga akan jadi istri yang baik untuk Reno," kata Zoya kemudian. Apa kamu gak menikah dengan Mas Rama?" Alea mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Menikah? Itu tak akan terjadi dengan kami. Kami enjoy dengan hidup seperti ini. Bahkan Rama tak punya inisiatif untuk mengenalkanku kepada keluarganya." "Jika Mas Rama berniat, apa kamu?" Zoya lalu tersenyum ke arah Alea. "Percayalah, Rama tak akan melakukan itu. Ayo, mungkin Reno sudah lama menunggumu," kata Zoya sambil menarik tangan Alea. Akhirnya, Zoya mengajak Alea kembali ke ruang kerjanya
Dan di sana sudah ada Reno dan Rama yang masih asyik bercakap-cakap. "Hei, dia sudah siap," kata Zoya sambil memperlihatkan Alia kepada Reno dan Rama. Keduanya pun menoleh dan menatap Alia dengan tatapan takjubnya masing-masing. Reno langsung berdiri, mengamati setiap jengkal dari tubuh Alia. Alia tampak cantik dengan make up tipis dan rambut disanggul-sanggul ala Zoya. Gaun sederhana berwarna kuning gading itu sangat pas melekat pada tubuh Alia yang saat ini terlihat lebih berisi. Hal itu membuat Reno menelan ludahnya dengan susah payah. Ingin sekali Reno mencumbunya saat ini juga hingga dia kehabisan napas. Astaga, apa yang sudah dipikirkannya saat ini? Alia semakin menunduk malu ketika Reno yang sudah berada di hadapannya memandangnya tanpa sepatah kata pun dan tanpa sekalipun berkedip. "Apa ini aneh?" tanya Alia kemudian. "Sialan, kamu cantik dan seksi pastinya," Rama yang menjawab pertanyaan Alia dengan semangat. "Perutmu yang besar itu membuatku ingin mencicipimu," kata Rama lagi tersenyum menggoda. "Brengsek lo, Ram," umpat Reno kemudian. Rama tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi kesal dari Reno. Sedangkan Zoya hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Rama yang seperti anak kecil. "Lebih baik kalian segera pergi sebelum jam makan malam terlewatkan," kata Zoya kemudian. "Oke, gue pergi dulu. Thanks untuk semuanya," kata Reno kepada Zoya. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia menggandeng tangan Alia dan mengajaknya keluar tanpa peduli seruan Rama yang mengejeknya. Reno seakan-akan susah bernapas saat duduk di dekat Alia. Pandangannya seakan-akan tak ingin berpaling dari sosok yang menjelma sebagai bidadari di sebelahnya itu. Sedangkan Alia sendiri tak mengerti jika Reno sedari tadi sudah menahan diri untuk tak menyentuhnya. Dia merasa nyaman dengan penampilannya saat ini. Tapi tak bisa dipungkiri jika dirinya juga gugup karena akan bertemu dengan keluarga Reno. "Apa kamu takut?" tanya Reno kemudian. Alia hanya mengangguk. "Tenang saja, mereka baik, mereka akan menerimamu." "Tapi kenapa Mas Reno tiba-tiba?" "Aku pikir dia harus punya ayah yang sah," kata Reno memotong kalimat Alia sambil mengusap perut buncit Alia. "Apa kita nggak terlalu cepat? Kamu mau nunggu sampai dia semakin besar?" Reno bertanya balik. Enggak juga, tapi apa kamu punya pacar yang nungguin kamu makanya kamu nggak mau kunikahi?" tanya Reno kemudian. Bukan seperti itu. Kalau memang iya nggak apa-apa kok. Toh kita nikah juga cuma buat dia. Setelah dia lahir, kamu bisa minta cerai dan balik sama pacar kamu. Dek. Pernyataan Reno entah mengapa membuat hati Alia nyeri. Alia hanya terdiam, matanya sudah berkaca-kaca. Kenapa seperti ini? Dia tak ingin Reno menikahinya hanya karena alasan itu. Reno pun demikian. Meski dia terlihat tenang saat mengucapkan kalimat tersebut, tapi sebenarnya entah kenapa hatinya sedikit sakit saat mengucapkan kalimat tersebut. Dia tak ingin Alia pergi darinya. "Ayo, cepat selesaikan semuanya. Mereka akan segera datang,"
kata wanita setengah baya yang sedang sibuk menata meja makan dengan aneka hidangan yang menggugah selera. Wanita itu adalah Tante Ria, Mama Reno. Reno tadi ternyata sudah menghubungi mamanya, memberitahukan jika dia akan pulang ke rumah dengan seseorang. Duh, Mah, emangnya Mas Ren pulang sama siapa sih? Mama kok sibuk sekali? Tanya Sasa yang sudah duduk manis di meja makan sambil sesekali mencomot makanan di hadapannya. Hentikan itu, Sa. Kamu akan mengotori taplak mejanya. Sebentar lagi kan ada tamu. Iya, Mah. Tamunya itu siapa? Kenapa Mama repot begini setelah Mas Ren telepon? Yang jelas, tamu itu calon menantu Mama, kata Mama Reno sambil tersenyum bahagia. Astaga, Mama masih nggak nyangka jika Mama akan punya menantu. Serius, Mah? Jadi Mas Ren mau bawa pacarnya pulang? Sasa masih terlihat terkejut dan tak percaya. Iya, Masmu sendiri tadi yang telepon. Katanya mau pulang, ngenalin seseorang sama kita. Siapa lagi kalau bukan pacarnya? Mama Reno masih tersenyum bahagia. Jangan senang dulu, siapa tahu itu bukan wanita baik-baik. Mama tahu sendiri kan bagaimana pergaulan Reno dan teman-temannya. Kata suara berat namun terdengar bijaksana dari seorang lelaki yang tak lain adalah Om Handoyo, ayah Reno. Mau seperti apapun itu, Mama tetap akan menerimanya. Karena dia sudah mampu membuat anak Mama serius ingin menikahinya, Pak. Jawab Mama Reno. Lalu tiba-tiba bel pintu rumah pun berbunyi. Tanda jika tamu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Biar Mama saja yang buka pintunya, kata Mama Reno sambil bergegas pergi ke arah pintu depan. Mama Reno pun akhirnya membuka pintu dan mendapati putranya yang tampan berdiri dengan seorang wanita cantik di hadapannya. Hai Ma, sapa Reno dengan melemparkan sebuah senyuman. Ini Alia, calon mantu Mama, kata Reno tanpa basa-basi. Alia sedikit terkejut dengan cara memperkenalkan dirinya kepada Mama Reno. Malam Tante, kata Alia sedikit gugup. Sedangkan Mama Reno sedikit ternganga melihat Alia. Dipandanginya Alia dari ujung rambut sampai ujung kaki, tak terkecuali perut Alia yang sudah terlihat besar, membuat Alia semakin gugup. Kamu hamil? Tanya Mama Reno terlihat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Iya Mah, sudah 5 bulan dan itu anakku, kata Reno mendahului Alia untuk menjawab. Tanpa disangka-sangka, Mama Reno langsung memeluk Alia. Astaga sayang, kenapa baru datang ke sini? Alia sedikit terkejut dengan tanggapan Mama Reno tentang dirinya. Mama Reno lalu melepaskan pelukannya terhadap Alia dan mulai memukuli lengan Reno. Kamu juga ini ya, anak nakal. Bisa-bisanya hamilin anak orang tanpa menikahinya. Memangnya Mama pernah ngajarin kamu kayak gitu? Maaf, Ma. Ayo sayang, kita masuk. Kamu pasti lapar dan capek, kata Mama Reno sambil menggandeng tangan Alia menggiring ke ruang makan. Dan setelah sampai di ruang makan, Alia disambut dengan tatapan tak percaya dari Sasa. Mbak Alia? Sasa masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hai Nat. Alia menyapa dengan sedikit menyunggingkan senyuman anehnya. Ini beneran Mbak Alia? Tanya Sasa lagi, yang masih tak percaya dan mendekat
memandangi Alea dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kalian saling kenal?" tanya mamanya Reno kepada keduanya. "Tentu saja, Mah. Dia Mbak Alea, teman kerjaku di kafe yang pernah aku ceritakan sama Mama," jawab Sasa lagi. Ternyata, dulu Sasa pernah bercerita dengan mamanya waktu awal kerja di kafe itu. Jika Sasa memiliki teman yang baik, bahkan Mas Robi terlihat menyukainya. Tapi sayang, hidup temannya itu menyedihkan. Dia hamil dan ayah dari anaknya itu tak tahu kemana perginya. "Astaga, jadi kamu wanita itu?" kata mamanya Reno dengan tatapan iba. Alea hanya tersenyum, walau sebenarnya tak mengerti apa yang dikatakan Sasa dan mamanya Reno. Sudah, dibahas nanti saja. Sekarang, ayo makan. Papa sudah lapar." Papanya Reno yang sejak tadi tak bereaksi pun akhirnya membuka suara. Dan mereka pun akhirnya makan bersama. Sasa masih saja memandangi Alea dan Reno yang duduk di seberangnya secara bergantian. "Kamu kenapa sih, Sah? Risih tahu nggak kalau kamu liatin kayak gitu?" Reno akhirnya membuka suara saat Sasa masih memandangi dirinya dan Alea secara bergantian. "Hehehe, aku cuma nggak nyangka aja, Mas," kata Sasa sambil cekikikan. "Tapi aku sempat curiga kalau kalian ada hubungan saat Mas Ren jemput aku malam itu," lanjut Sasa lagi. "Itu nggak seperti yang kamu pikir, Sah. Tapi kalian cocok kok, sumpah. Dan Mbak Alea malam ini cantik banget. Aku benar-benar nggak nyangka jika yang akan jadi kakak iparku itu Mbak Alea." "Terima kasih." Hanya itu yang dapat dikatakan Alea. "Ayo, makan yang banyak. Apa masakan Mama nggak enak?" tanya Mama Reno kemudian pada Alea. Masakan Tante enak kok. Jangan panggil Tante, panggil Mama dong," pinta mamanya Reno. Iya, Mah." Alea sedikit kurang nyaman dengan panggilan itu. "Dia nggak bisa makan banyak, Mah. Sedikit-sedikit tapi sering." Reno akhirnya menjawab. "Jadi, kapan kalian akan menikah?" tanya papanya Reno kemudian. "Secepatnya." Reno menjawab dengan pasti. "Bagaimana dengan orang tuanya?" Lagi-lagi papanya Reno bertanya. Dan Reno terkejut dengan pertanyaan tersebut. Selama ini, Reno tak tahu apa-apa dengan kehidupan Alea. Tak tahu siapa dan di mana orang tuanya. Reno bahkan menyadari jika dirinya terlalu sibuk dengan perasaannya sendiri sehingga melupakan keadaan Alea. "Saya tidak punya orang tua. Saya besar di sebuah panti asuhan. Ibu panti sudah seperti ibu kandung saya sendiri," jawab Alea jujur, membuat semuanya ternganga termasuk Reno. Reno tak percaya jika Alea dengan tenang menceritakan asal-usulnya tersebut. Mama Reno pun langsung bergegas ke arah Alea dan memeluknya. "Oh sayang, kamu sudah mengalami masa-masa berat itu. Mama janji kamu gak akan mengalami itu lagi di sini." Ada perasaan bahagia yang membuncah di hati Alea saat mendengar pernyataan hangat dari orang yang sedang memeluknya kini. Mamanya Reno ternyata menerimanya dengan apa adanya. "Baiklah, berarti sudah tak ada lagi yang keberatan dengan pernikahan kalian nantinya," kata papanya Reno kemudian. "Jadi, Papa merestui kami?" Reno bertanya dengan antusias. "Papa merestui siapapun pilihan kamu, asal itu bukan Tania," jawab Papa Reno yang lalu membuat Reno kaku seketika. Nama itu lagi. Kenapa nama itu harus disebut pada saat-saat seperti ini?
bersambung. Nantikan episode 17-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.